Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Nih teman-temanku sekalian, kita sampai pada materi usul tarbiyah dengan spesifikasi pembahasan sumber dan dasar pendidikan Islam. Sebelum kita sampai pada ke pembahasan, perkenalkan dulu, saya Khairul Faizin, asli Lamongan, mahasiswa PCC PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A32. Pada pembahasan kali ini ada beberapa pokok yang harus kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yakni tentang pengertian dasar pendidikan Islam. Kemudian yang kedua tentang sumber pendidikan Islam. Selanjutnya mengenai pengertian dasar pendidikan Islam, ini ada 3 kata kunci yang harus kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang arti kata dasar. Pada dasarnya, kata dasar ini menurut kosakata bahasa Arab ini berasal dari kata asas. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut foundation. Selanjutnya dalam bahasa Perancis ini fondement, dan dalam bahasa Latin fundamentum. Dan ini seluruh kata baik berasal dari Arab, Inggris, Prancis maupun Latin ini mengarah pada satu makna yang kita kehendaki, yakni dasar, pokok atau dasar dari segala sesuatu, baik itu pendapat, ajaran maupun peraturan. Kemudian kata yang nomor 2 yakni pendidikan. Ini dalam istilahnya pendidikan ini diartikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan. Ini sekaligus mengantarkan pada kita sebuah pemahaman di mana kita belajar baik di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Ini disebut sebagai proses pendidikan, yakni di mana ada suatu transfer dari orang yang mendidik kepada orang yang dididik, yakni berupa pengajaran. Kemudian kita dituntut untuk melakukan penelitian-penelitian, dituntut untuk latihan-latihan, mengasah keterampilan kita yang sifatnya terbimbing. Untuk istilah yang ketiga yakni kata Islam. Nah, apa makna Islam? Di sini kita pahami bahwa Islam adalah sebuah agama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, yang ajarannya dilandasi oleh tauhid dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi Islam adalah sebuah agama yang menuntun manusia lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Ini juga dapat kita pahami bahwa agama Islam adalah merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Next, dari paparan yang sudah dijelaskan di muka, ini secara sederhana dapat kita pahami bahwa dasar pendidikan Islam adalah pokok atau dasar pengajaran pengetahuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Jadi di sini dapat kita simpulkan Islam ini adalah sebuah agama yang di sana terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang harus dilakukan oleh manusia untuk menuntun manusia ke arah yang lebih baik, dan ditujukan agar manusia tersebut mengetahui mana yang patut untuk dilakukan serta mana yang seharusnya ditinggalkan. Jadi
dasar pendidikan Islam, yakni sebuah pokok atau dasar pengajaran pengetahuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip atau norma-norma yang berlaku di dalam agama Islam. Kemudian mengenai sumber-sumber pendidikan Islam, ini kita ketahui bahwa secara garis besar ini terbagi menjadi 3. Yakni pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad ulama. Mengenai 3 istilah di sini akan kita pelajari bersama-sama terkait apa makna Al-Quran, apa itu Sunnah, dan apa itu ijtihad ulama. Yang nantinya ini berkaitan erat dengan dasar dan sumber pendidikan Islam. Kata Al-Quran ini adalah sebuah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat Nabi Muhammad dan penuntun umat. Selanjutnya, selain pengertian yang sudah disebutkan tadi, Al-Quran juga sebagai sumber rujukan utama umat Islam, dan Al-Quran juga memuat berbagai unsur pengetahuan. Jadi di sini dalam pendidikan Islam, Al-Quran adalah menjadi dasar dan sumber utama dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, sumber dan dasar yang kedua adalah Sunnah. Apa itu Sunnah? Yakni pengaplikasian Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang tercermin di dalam Al-Quran. Jadi segala yang dilakukan Nabi, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, maupun berupa ketetapan Nabi, ini terekam oleh para sahabat yang kemudian dijadikan sebuah landasan hukum. Tentunya apa yang dilakukan Nabi ini seluruhnya tercermin di dalam Al-Quran, karena Nabi khuluqukana khuluquhul Quran. yakni apa yang menjadi tingkah laku Nabi seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya, sunnah sendiri di sini menguatkan pesan Al-Quran. Jadi pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran dikuatkan lagi dengan keterangan-keterangan atau penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran yang sifatnya mujmal ini kemudian ditafsirkan oleh As-Sunnah melalui penjelasan-penjelasan dari Nabi, atau memperjelas keterangan-keterangan apa yang ada di dalam Al-Quran yang sekiranya tidak mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, karena sifatnya Al-Quran itu mujmal, maka As-Sunnah di sini berfungsi sebagai penjelas pesan Al-Quran. Jadi karena sifatnya yang mujmal tadi, nah, di sini membutuhkan rincian-rincian penjelasan, yakni karena memang Nabi Muhammad adalah orang yang pertama yang dapat menafsirkan Al-Quran, mempunyai otoritas dalam menafsirkan Al-Quran, maka As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas pesan yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Sunnah juga berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Namun perlu digarisbawahi di sini, hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran ini secara memang secara letterlek ini tidak ada ayat yang menjelaskan tersebut, tapi secara batinnya pesan-pesan Al-Quran sudah mengarah pada hukum-hukum yang ada. Jadi dapat diambilkan sebuah kiasan-kiasan, baik itu yang disejajarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad ulama. Apa itu ijtihad? Karena kalau kita menyadari bahwa istilah ijtihad ini berasal dari istilah bahasa Arab, yakni dengan arti kesungguhan. Jadi ijtihad ulama dapat dimaknai sebagai kesungguhan ulama dalam menentukan hukum.
tentunya ini tidak secara awur-awuran atau tidak secara sekarepnya dewe dalam istilah Jawanya. Jadi ijtihad ulama ini juga dapat memaknai ulang pesan Al-Quran dan Sunnah dengan konteks kekinian yang kompleks. Kita tahu bahwa permasalahan di dunia ini semakin hari semakin bertambah, yang mana permasalahan saat ini belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya dan tidak pernah dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian di sisi lain, permasalahan-permasalahan yang ada ini kemungkinan besar berbeda konteks dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ditetapkan Al-Quran pada masa dulu. Tetapi ini sudah tidak cocok diterapkan pada masa saat ini. Maka dari itu ijtihad ulama ini berperan penting dalam menggali hukum yang disesuaikan dengan konteks kekinian. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Jadi di awal sudah dijelaskan bahwa materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang dasar dan sumber pendidikan Islam. Kesimpulannya, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama merupakan dasar dan sumber pendidikan Islam sebagaimana yang telah kita pelajari bersama di muka tadi. Terima kasih, sekian ini pembelajaran sederhana, semoga dapat bermanfaat dan tentunya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmunya dan dapat kita terapkan di seluruh aspek kehidupan. Saya Khairul Faizin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.